Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samsuri Febrianto dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi dengan judul Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Pendahuluan, latar belakang. Salah satu sumber pembiayaan yang sah secara hukum untuk menopang pelayanan ini adalah retribusi pelayanan persampahan (kebersihan). Namun, kontribusi retribusi ini terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Cirebon seringkali belum optimal jika dibandingkan dengan potensi real di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai tata kelola, hambatan, dan strategi penguatan pemungutan retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Rumusan masalah: bagaimana dasar hukum dan struktur penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Cirebon? Faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan retribusi kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon? Strategi komprehensif apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan realitas penerimaan retribusi tersebut? Tujuan penulisan: menguraikan aspek hukum dan struktur penentuan tarif retribusi sampah di Kabupaten Cirebon, menganalisis kendala internal dan eksternal dalam pemungutan retribusi kebersihan. Landasan teori dan regulasi. Konsep retribusi jasa umum. Pemungutan retribusi sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengacu pada koridor hukum berikut. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bab 3. Pembahasan dan analisis klasifikasi dan struktur tarif di Kabupaten Cirebon. Penetapan tarif retribusi pelayanan kebersihan di Kabupaten Cirebon dibagi berdasarkan klasterisasi kemampuan ekonomi dan volume yang dihasilkan, meliputi kategori wajib retribusi, terus indikator tarif. 1. Bagian kategori wajib retribusi rumah tangga. Indikator tarifnya dibedakan berdasarkan kelas jalan atau daya listrik, sangat sederhana, mewah. Komersial atau bisnis. Indikator tarif toko, ruko, restoran, dan hotel. 3. Sektor industri. Indikator tarif pabrik dan kawasan industri yang memanfaatkan jalur pembuangan akhir.
4. Fasilitas umum, indikator tarif, pasar tradisional, rumah sakit, sekolah, dan instansi pemerintah. Analisis faktor penghambat. Berdasarkan tata kelola di Kabupaten Cirebon, terdapat 3 hambatan utama dalam pemungutan retribusi. Yang pertama, kendala administratif. Data wajib retribusi tidak valid. Database wajib retribusi, terutama sektor komersial atau toko di pinggir jalan kabupaten, seringkali tidak terbarukan, sehingga terjadi potensi kehilangan penerimaan. 2. Kendala operasional, sarana dan prasarana. Keterbatasan jumlah baik kontainer sampah di TPS membuat sampah meluber. Warga enggan membayar retribusi penuh jika sampah di lingkungan mereka terlambat diangkut oleh armada truk Dinas Lingkungan Hidup. 3. Sistem pemungutan tradisional. Sebagian pemungutan masih mengandalkan petugas lapangan dengan karcis manual yang rentan terhadap risiko tata kelola. Metrik rencana aksi. 1. Program strategi utama, pembaruan data dan pemetaan potensi data updating. Kegiatan operasional, melakukan updating data wajib retribusi sektor komersial dan industri menggunakan sistem pemetaan GIS. Penanggung jawab instansi terkait bidang kebersihan dan pertamanan, koordinator lapangan. Target output atau indikator keberhasilan, tersedianya database, master list wajib retribusi yang valid dan mutakhir. Estimasi waktu triwulan 2-3 tahun 2026. Yang kedua, implementasi e-retribusi. Kegiatan operasional mengganti kertas manual dengan sistem penagihan berbasis e-billing yang menggunakan QRIS atau agen laku pandai. Penanggung jawab instansi DLH Kabupaten Cirebon. Target output indikator keberhasilan, penghapusan karcis manual, minimnya human error dan transparansi secara kas daerah mulai akhir 2026 sampai 2027 bertahap. 3. Skema kemitraan atau skema kemitraan pemerintah dan desa, melimpahkan pemungutan sampah domestik ke pemerintah desa melalui BUMDes. Penanggung jawab DLH Kabupaten Cirebon. Target output keberhasilan, perluas jangkauan sampai tingkat desa mandiri. 4. Integrasi sanksi atau integrasi sanksi administrasi perizinan, menghubungkan kepatuhan pembayaran retribusi sampah dengan perpanjangan izin. DLH Kabupaten Cirebon. Target output meningkatkan kepatuhan wajib retribusi bisnis atau industri. 5. Peningkatan sarana dan insentif lapangan, penambahan bak kontainer sampah di TPS, serta pengalokasian dana bagi hasil retribusi untuk insentif petugas kebersihan. Penanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Target output
pengurangan penumpukan sampah di TPS, dan peningkatan produktivitas kerja petugas. Penutup, kesimpulan, retribusi pelayanan persampahan _kebersihan merupakan salah satu pilar penting jasa umum yang memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD Kabupaten Cirebon. Implementasi Perda PDRD terbaru tahun 2024 menuntut DLH untuk mengubah paradigma pelayanan dari konvensional menjadi berbasis teknologi dan kemitraan. Saran, segera melakukan updating wajib retribusi di sektor komersial dalam industri di seluruh Kabupaten Cirebon menggunakan sistem pemetaan GIS. 2. Mengalokasikan sebagian dana bagi hasil retribusi untuk insentif petugas lapangan kebersihan guna meningkatkan produktivitas. Demikian pemaparan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang telah mengikuti presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.